Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya di mata kuliah Metode Penelitian yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Logis Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, saya Khofiah dengan NIM 18081050080. Saya merupakan mahasiswi Tadris Matematika semester 5 kelas B. Dalam penyusunan karya tulis ini, saya dibimbing oleh Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Bagian pertama, saya akan memaparkan pendahuluan. Ya, yang pertama itu ada latar belakang. Yang pertama ada paradigma pelajaran matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan menyeramkan. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan itu, ternyata banyak yang beranggapan matematika merupakan mata pelajaran yang abstrak, sehingga sulit untuk dipahami. Padahal, dengan adanya matematika dalam pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, pelajaran matematika itu mata pelajaran wajib yang diberikan pada setiap jenjang pendidikan sebagaimana yang dinyatakan dalam UU nomor 20 tahun 2003. Nah, yang berisikan tentang sistem pendidikan nasional, pasal 37 ayat 1, yang di dalamnya itu dijelaskan bahwa bahan-bahan kajian yang ada pada matematika seperti berhitung dan ilmu ukur yang dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian selanjutnya itu ada kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, matematika itu merupakan sebagai wadah bagi siswa untuk melatih dan meningkatkan kemampuan berpikirnya. Maka dari itu, kenyataan kemampuan berpikir akan tetapi kenyataannya itu kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di Indonesia itu masih rendah. Nah, fakta ini itu diperkuat dengan adanya hasil survei yang dilakukan oleh International Association for the Evaluation of Education Achievement, yaitu pada tahun 2011 terkait dengan kemampuan pemecahan masalah matematika dan IPA, yang mana survei ini itu dilakukan dengan cara memberikan tes yang mencakup 4 ranah kognitif. Nah, selanjutnya itu pengaruh jenis kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Nah, salah satu cara untuk mengembangkannya itu bisa melalui kecerdasan yang dimilikinya, karena kan setiap tipe kecerdasan itu memiliki cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Nah, kecerdasan yang dimiliki siswa itu akan menentukan langkah yang diambil dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, yang selanjutnya itu ada masalah penelitian. Yang pertama itu ada paradigma pelajaran matematika itu sebagai mata pelajaran yang sulit dan menyeramkan sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan matematika siswa. Yang kedua itu ada rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan yang terakhir itu ada pengaruh jenis kecerdasan yang dimiliki oleh siswa terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, yang ketiga itu ada pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitiannya itu bagaimana pengaruh penguasaan kecerdasan logis matematika. Pertanyaan penelitiannya itu bagaimana pengaruh penguasaan kecerdasan logis matematis terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Ya, selanjutnya itu bab 2, yaitu tinjauan literatur. Nah, dalam bab 2 itu ada yang pertama itu tinjauan konseptual. Nah, yang pertama tinjauan konseptualnya itu
paradigma pelajaran matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan menyeramkan. Nah, itu tuh diungkapkan oleh Jagals dan Van der Waals 2016 yang mengungkapkan bahwa dalam matematika, kemampuan pemecahan masalah berbicara tentang sesuatu yang tidak terlihat. Nah, masalah-masalah di luar kebiasaan yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan metakognitif. Selanjutnya itu yang kedua ada kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yang diungkapkan oleh Brockhart dalam Kusuma dan kawan-kawan pada tahun 2017. Nah, menyatakan bahwa pemikiran tingkat tinggi dianggap sebagai ujung atas taksonomi Bloom, yaitu level C4, yaitu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Kemudian yang ketiga itu ada pengaruh jenis kecerdasan yang dimiliki. Nah, itu dikemukakan oleh Gardner yang mengemukakan bahwa setiap individu memiliki tipe kecerdasan yang berbeda-beda, yaitu ada 8 tipe kecerdasan. Salah satunya itu kecerdasan logis matematis. Ya, yang selanjutnya itu di bab 2 ada tinjauan teori. Yang pertama itu ada teori belajar. Nah, teori belajarnya itu kecerdasan logis matematis yang diungkapkan oleh Iskandar pada tahun 2012, yaitu kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan yang memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan dedukatif. Nah, kemampuan berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisa pola angka-angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Nah, yang kedua itu ada pemikiran tingkat tinggi. Nah, yang dikemukakan oleh Brockhart dalam Kusuma dan kawan-kawan pada tahun 2017. Nah, yang menyatakan bahwa pemikiran tingkat tinggi itu dianggap sebagai ujung atas taksonomi Bloom, yaitu level C4 atau menganalisis, C5 atau mengevaluasi, dan C6 atau menciptakan. Selanjutnya itu di bab 2 ada tinjauan hasil terdahulu. Yang pertama itu ada nama penelitinya Khofiah. Judul penelitiannya itu pengaruh kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa SMAN 1 Arjawinangun terhadap kecerdasan logis matematis. Nah, metode penelitiannya itu kuantitatif dengan menggunakan uji T dan uji korelasi. Kemudian yang kedua itu ada Leonard dan Nanda Novilinda. Nah, itu judul penelitiannya pengaruh kecerdasan logis matematis dan kecerdasan musikal terhadap Higher or Thinking Skill atau HOTS. Nah, metode penelitiannya juga sama, yaitu dengan menggunakan kuantitatif dengan uji T dan uji korelasi. Nah, yang terakhir itu ada Mujib dan Merdia, di mana judul penelitiannya itu kemampuan berpikir kritis matematis berdasarkan kecerdasan multiple intelligence. Nah, metode penelitiannya itu menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Yaitu lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, di bab 3 itu ada desain penelitian sama metode penelitian. Nah, yang pertama itu ada desain penelitian. Nah, desain penelitian di sini yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian experimental research. Kemudian metode penelitiannya itu dengan menggunakan kuisi atau pretest atau post-test design seperti itu. Jadi metode penelitiannya itu menggunakan kuis eksperimental dan juga pretest dan post-test. Ya, sekian presentasi karya tulis ilmiah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.